Shalom Sobat Parosorat Center GKPA, kembali bersama dengan saya Capen Sofian Naburju Panjaitan. Kali ini kita bersama dengan tamu yang istimewa, yaitu Amang Preses Distrik 2. Kepada Amang Preses Distrik 2, boleh memperkenalkan diri Amang? Iya, sebelum saya memperkenalkan diri, tentu saya akan menyapa Bapak Ibu semua yang dimanapun berada. Shalom, selamat pagi. Iya, sesuai dengan apa yang Saudara Sofian Naburju sampaikan, bahwa saya adalah pendeta Daniel Selamat Baru Parutungan Siregar sebagai pendeta GKPA dan bertugas di Distrik 2 Sipiro Dolokole sebagai preses. Ya, jadi kami tinggal di Parosorat. Daerah kami sekarang ada 7 resort. Resort Sipirok, Resort Utaraja, Resort Pahae, Resort Bunga Bondar, Resort Simanosor, Resort Silatom, dan Resort Padang Bolak. 7 resort sekarang yang ada di wilayah Distrik 2. Terima kasih. Oke, Sobat Parosorat, jadi Amang Preses tadi sudah memperkenalkan diri. Kalau dalam skop GKPA, Preses itu berarti pimpinan dalam wilayah tertentu ya Amang? Ya, nah, betul. Dalam wilayah tertentu ini tadi sudah dijelaskan ada 7 resort yang dipimpin oleh Amang itu sendiri. Oke, biar kita tidak berlama-lama, kali ini kita mau berbincang ringan tentang pemuda di tengah-tengah keluarga, bagaimana dampaknya di tengah-tengah gereja itu sendiri, keluarga maupun di ruang publik. Oleh karena itu Amang ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Kami percaya Amang bisa menjelaskan itu tentunya dengan baik sehingga pemuda kita bisa semakin berdampak baik itu di gereja maupun di ruang publik. Oke Amang, pertanyaan yang ingin kami sampaikan yang pertama itu, kira-kira bagaimana Amang melihat situasi pemuda kita saat ini, khususnya dalam hal kemandirian dan peran mereka di tengah gereja dan di ruang publik? Oh iya, terima kasih. Pertanyaan ini sangat baik. Iya, jadi pemuda-pemudi adalah sebagai generasi, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, dan tentu juga di tengah-tengah gereja. Tanpa ada muda-mudi, maka generasi itu akan terputus. Maka untuk itu, muda-mudi itu sangatlah berharga dan sangat penting. Khususnya kita orang Batak, bahwasanya muda-mudi itu adalah merupakan satu kekayaan. Atau seperti yang ada istilah anak kokido hamoraon dia. Jadi untuk itu tentu dalam konteks ini Distrik 2 sangat konser atau sangat melihat betapa pentingnya perlunya muda-mudi itu dipelihara sehingga dia betul-betul menjadi generasi di mana dia berada, baik dalam rumah tangganya, keluarganya, ataupun di tengah-tengah gerejanya. Karena itu GKPA atau gereja harus benar-benar melihat dari sudut mana dia untuk mengangkat semangat kemauan muda-mudi itu untuk menjadi generasi atau penerus daripada gereja itu. Itu yang kita lihat, atau secara khusus GKPA sangat peduli untuk itu. Ya, mungkin itu sebagai penjelasan. Ya, terima kasih banyak Amang untuk penjelasan yang begitu detail ya. Tadi ada hal yang menarik saya lihat bahwa ternyata Amang menyampaikan filosofi Batak ya, anak kokido hamoraun diau. Berarti artinya pemuda ini tentunya adalah generasi emas, baik Betul. itu di tengah gereja itu sendiri, di tengah keluarga, bahkan di ruang publik. Dan Amang juga tadi menyampaikan bahwa sinode kita GKPA juga sangat mensupport ya untuk memajukan pemuda. Nah, pertanyaan selanjutnya Amang, menurut Amang sendiri, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi pemuda, secara khusus pemuda GKPA pada saat ini untuk menjadi pemuda yang mandiri dan menjadi teladan? Oh iya, ya inilah juga menjadi suatu tantangan gereja kita, baik juga bangsa negara kita, yaitu salah satunya dengan pertumbuhan teknologi yang begitu cepat.
Kalau orang tua atau gereja tidak membentengi generasi emas tadi, maka generasi emas itu akan tidak sampai kepada tujuan harapan yang kita harapkan sebagai generasi penerus tadi. Itu merupakan salah satu tantangan karena dampak dari kemajuan teknologi ada banyak hal yang dampaknya. Ada pergaulan bebas, ada banyak hal yang akan bisa menarik muda-mudi kita. Ini menjadi tantangan. Jadi betul-betul kita harus memberikan seluruh potensi kita untuk membekali atau membentengi anak kita dalam tantangan tersebut, sehingga kita betul-betul merasakan anak atau muda-mudi itu adalah menjadi generasi emas untuk generasi selanjutnya. Berarti salah satu tantangan tadi perkembangan teknologi ya. Berarti hemat saya sih Amang, memang seperti yang Amang sampaikan, perkembangan teknologi itu menjadi tantangan dalam tanda kutip apabila tidak digunakan ataupun dimanfaatkan secara positif. Begitu kira-kira ya Amang. Oke Amang, terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang ingin kami sampaikan Amang. Ini tentang bagaimana harapan maupun tantangan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya Amang, menurut Amang sendiri, seperti apa sih gambaran pemuda yang mandiri dalam terang iman Kristen? Iya, terima kasih. Dan ini berhubungan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Bagaimanakah kita membuat atau mempersiapkan anak kita itu sehingga anak kita itu naposo bulung itu menjadi anak yang mandiri, ya, anak mandiri dalam hal sikap, iman dan juga perbuatan. Ya, ini yang kita betul-betul perhatikan sebagai gereja atau gereja Tuhan atau gereja GKPA. Bagaimana kita mempersiapkan mereka? Salah satunya yang kita buat hari ini atau 2 hari ke depan nanti, Amang Sufyan, ada youth camp, Bible camp muda-mudi GKPA Distrik 2. Ini supaya kita boleh menularkan, menularkan pikiran-pikiran yang positif, menularkan akhlak yang betul-betul menjadi muda-mudi yang berintegritas, memiliki iman yang kuat. Ya, jadi salah satunya kita Distrik 2 atau GKPA secara umum betul-betul mempersiapkan itu dengan mempersiapkan contohnya Pak Sofyan, tempat ini Parosorat. Kita harapkan ini adalah merupakan satu tempat untuk event-event pembinaan pembekalan muda-mudi Naposo Bulung GKPA. Ya, sehingga betul-betul dia menjadi pemuda yang mandiri. Ya, pemuda yang mandiri atau pemuda yang beriman kuat di tengah-tengah banyaknya goncangan sekarang ini. Seperti yang katakan tadi, tantangan itu adalah salah satunya perkembangan teknologi yang semakin cepat itu. Kalau kita tidak kuat di sini membekali, maka anak-anak kita tidak akan mampu mandiri. Mereka akan terlena dengan gadgetnya sendiri, di kamar, tidur, sehingga dia tidak mandiri. Mandi pun harus disuruh, makan pun harus disuapi. Kalau kita tidak persiapkan itu. Jadi dengan cara seperti ini, ya mudah-mudahan anak kita boleh semakin mandiri dan imannya semakin terbekali dan tertopang dan kuat menghadapi gejolak atau zaman yang semakin canggih. Oke, terima kasih Amang. Sobat Parosorat Center, jadi sekedar informasi bahwa tanggal 26 sampai 27 Juli akan diadakan youth camp ya Amang, di Parosorat Center ini. Parosorat Center GKPA. Nah, youth camp ini terdiri dari 7 resort. Nah, itu seperti yang dijelaskan Amang Preses kita tadi bahwa berlangsungnya acara youth camp ini mulai dari pemasangan
campnya itu semua pemuda itu sendiri yang memasang, dibantu dengan majelis ya Amang, Iya, betul, dibantu dengan majelis. Nah, saya rasa itu menjadi salah satu contoh yang dilakukan untuk membuat pemuda menjadi pemuda yang mandiri gitu kira-kira ya Amang. Oke Amang. Kemudian pertanyaan selanjutnya Amang. Nah, di sini kira-kira menurut Amang apa peran gereja dalam membentuk karakter pemuda, di mana pemuda ini tidak hanya aktif di dalam gereja saja, tetapi juga mereka berdampak di lingkungan sekitar mereka maupun di ruang publik seperti tema Youth Camp kali ini. Iya, terima kasih Pak Sofian. Iya, apa peran gereja untuk menolong muda-mudi itu sehingga dia betul-betul bermanfaat, berguna, tidak hanya di gereja gitu ya, tapi harus di masyarakat. Ya, di lingkungan sekitar. Mungkin di sekolah ya. Di sekolah. Jadi itulah Pak Sofian yang kami buat tema, subtema pada Youth Camp untuk hari ini dan besok tanggal 26-27 Juli 2025 di Parausorak Center ini. Iya. Temanya itu dari 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Jadi menurut kami atau apa yang kami programkan di Distrik 2 dengan cara Youth Camp ini atau Bebel Camp muda-mudi Distrik 2 ini, kita harapkan anak kita itu nanti baik di sekolah, baik di lingkungan, di masyarakat, apalagi kita Angkola itu sangat kental dengan falsafah filosofi dari Anatolu itu. Oh ya. Ya, harus dia hormat kepada moralnya, harus dia mengatur katanya dengan dongat tubuhnya, dan juga harus memiliki kasih kepada burunya. Jadi itu sangat luas pengertiannya. Bagaimana dia boleh berkata tidak sembarangan. Ya, sebagai muda-muda Kristen harus betul-betul tahu pertuturan. Contohnya kalau dengan marga dia udah opung atau Pak Tua, dia harus pakai itu. Dan juga berjumpa dengan semua perempuan. Dia tidak harus boleh sembarangan ngomong, tapi harus dia bertutur. Namburu itu begitu ya. Ya, jadi ini yang kita harapkan di GKPA Distrik 2 sebagai wajah GKPA. Nah, ini Pak Sofian ya. Distrik 2 itu wajah GKPA. Ya, baik dalam pertuturannya, dalam sikap, dalam kasihnya juga harus terjaga dia. Jadi kita harus berbaur dengan banyak lapisan. Masih kita bersaudara dengan yang Muslim, kita bersaudara di Angkola ini. Jadi kita harus tetap jaga etika, norma-norma dalam kehidupan. Ini harapan kita. Dan sampai sekarang kami melihat sebagai proses di Distrik 2, muda-mudi kita di Distrik 2 ini ya masih masuk, contohnya ada adat di persautahun, masih ikut mengoloi, membantu, kambing itu membagi makanan, mengatur semua piring. Berarti itu mangoloi itu berarti itu mangoloi dalam bahasa Angkola ya, Amang? Iya. Meladeni lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, sekedar informasi teman-teman, pemuda itu juga rupanya misalnya dalam pesta adat secara khusus di daerah Angkola, pemuda itu sangat dilibatkan untuk menyukseskan acara pesta itu, gitu kira-kira ya Amang? Luar biasa berarti pemuda di daerah Angkola maupun Distrik 2 Amang ya? Betul. Wow, sungguh luar biasa. Oke Amang, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak pengalaman Amang atau kisah yang pernah Amang lihat dalam katakanlah salah seorang pemuda tertentu yang memang dia betul-betul memiliki peran penting dan memiliki hati untuk melayani, di mana pelayanan itu bukan hanya sekedar di dalam gereja ataupun keluarga, tetapi juga berdampak ke lingkungan sekitar maupun ruang publik itu sendiri. Iya, kalau di Angkola
di GKPA khususnya distrik 2 itu banyak sekali. Wow. Ya, contoh saya bilang lah ya, tidak harus jauh-jauh lah. Contohnya si Sopian di sini kan, Ya. Si Sopian ditempatkan GKPA di Parosorat. Ternyata Sopian tidak hanya di Parosorat, tapi dia bergaul dengan lingkungan masyarakat. Dia juga masih dikenal atau mungkin berbincang dengan masyarakat. Itu bukan Kristen tapi Muslim. Ya, itu yang saya lihat. Di tempat lain juga, di Sipirok, di Bunga Bondar, ya, di tempat lain, di resort-resort lain, banyak yang bisa menjadi pengalaman atau kesaksian bagaimana muda-mudi itu betul-betul dia dihormati atau mungkin dilibatkan atau mungkin dia menjadi bagian dari kemasyarakatan itu untuk mendukung program desa ataupun tempat lingkungan dia tinggal. Itu yang kami lihat dan tidak hanya 1-2 itu. Oke. Ya. Artinya pemuda kita juga selalu terlibat ya Amang, Betul, selalu betul, Amang. dilibatkan. Oke Amang, kalau beberapa yang saya lihat juga memang itu terjadi. Ya, gitu. itu betul. Hanya saja memang ada tantangan yang saya lihat Amang. Menurut saya ini bukan hanya pemuda di gereja GKPA saja ataupun pemuda di distrik 2 saja, tetapi pemuda secara keseluruhan ada dia yang kurang berpartisipasi, baik itu dalam aksi yang ada di dalam gereja maupun kegiatan yang ada di masyarakat maupun di tempat lain. Sebenarnya bukan karena dia tidak mampu atau bukan karena dia tidak sanggup, tetapi dia kurang memiliki kepercayaan diri. Katakanlah mungkin dia minder, katakanlah dia membuat tidak berani untuk ikut dalam aksi-aksi tersebut karena kekurangan kepercayaan diri gitu ya Amang. Nah, menurut Amang sendiri kira-kira apa pesan Amang kepada semua pemuda dimanapun itu berada? Kira-kira apa pesan Amang kepada pemuda yang ada di Indonesia secara khusus skop GKPA supaya mereka bisa lebih confident atau percaya diri untuk melakukan hal yang baik, baik itu di gereja maupun lingkungan sekitar Amang? Iya, terima kasih. Ini suatu ajakan atau sehingga kita betul-betul melihat bagaimana muda-mudi itu betul-betul berperan di segala bidang atau aspek. Betul tadi Pak Sofian, ada muda-mudi seperti itu. Bukan karena tidak dilibatkan, atau mungkin bukan karena tidak ada kesempatan, tapi ada rasa minder tadi dari dirinya itu. Jadi di sini kita sebagai gereja atau mungkin hamba Tuhan, ya bagaimana ketika hal seperti ini ada, maka mari kita tegaskan, sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa siapapun muda-mudi adalah orang yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus. Ya, karena siapapun kita, ya siapapun kita, khususnya muda-mudi, marga apapun dia itu, tidak ada perbedaan. Dan semua diberi kemampuan, semua diberikan bagaimana dia cara menghadapi kehidupannya. Disitulah enaknya kita orang Kristen ini dalam Yesus. Ya, karena di luar kemampuan kita ada kuasa, ada kekuatan Allah yang mendorong, yang memampukan kita sehingga kita boleh semakin semangat. Maka hal itu tertuang dalam subtema Youth Camp hari ini. Jangan ada seorang pun yang menganggap engkau muda, tapi jadilah teladan, ya teladan. Dalam apa? Teladan apa? Banyak tadi perkataan, dalam pikiran, dalam tingkah laku, dalam kasihnya, dan juga dalam kesuciannya. Ya, ini. Jadi itu perlu kita tekankan. Ya. Adakah itu 1-2 turu? Ada Mang. Itu kita tidak pungkiri, ya, dengan merasa mindernya itu ada. Tapi disinilah sesungguhnya kita sebagai gereja atau hamba Tuhan
boleh menguatkan anak-anak kita bahwasanya dia juga sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah minder, jangan pernah merasa kecil, ya. Kenapa? Karena Tuhan juga mengasihi dia. Oke, Ya, itu mungkin perlu kita tekankan kepada muda-mudi yang ketika ada yang seperti itu. Ya. Berarti artinya yang mau disampaikan itu bahwa gereja selalu terbuka kapanpun tanpa melihat situasi dan kondisi Naposo itu sendiri ya Amang. Artinya gereja itu terbuka untuk merangkul gitu. Oke Amang, pertanyaan selanjutnya, langkah praktis apa kira-kira Amang yang bisa dimulai ataupun dilakukan pemuda sehingga pemuda ini bertumbuh dalam hal kemandirian dan menjadi teladan bagi banyak orang seperti yang Amang sampaikan tadi kan berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 12 bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah walaupun kita masih muda. Artinya usia tidak menentukan bagaimana kita harus berkarya gitu ya kira-kira Amang ya. Nah, kira-kira langkah praktis apa untuk meyakinkan semua kaum pemuda supaya mereka tidak merasa rendah diri walaupun mereka masih muda gitu. Bahwa mereka bisa menganggap gereja itu rumah mereka di mana mereka bisa juga berkarya semaksimal mungkin Amang. Iya, iya. Langkah-langkah ada banyak hal. Ya, khususnya kita GKPA lah kita bilang ya GKPA. GKPA itu sudah melibatkan semua kategorial. Salah satunya adalah muda-mudi. Ya. Dalam pelayanan ya, dilibatkan dalam pelayanan, diberdayakan. Di apa itu? Mereka boleh membaca epistel di gereja. Mereka boleh harus ikut dalam mengumpulkan persembahan. Bahkan di ibadah-ibadah kita libatkan mereka juga dalam doa. Doa. Jadi ini salah satu bagian kecil bagaimana menumbuhkan kesemangat, kepercayaan diri muda-mudi kita. Ya. Contohnya juga di hal youth camp ini. Ya, contohnya kita tidak ini Amang. Kita tidak ada dana sebenarnya ini. Nggak ada kita kumpul dana. Distrik 2 nggak ada dana itu ya. Tapi kita memberikan satu keyakinan, semangat bagi muda-mudi untuk contoh mereka harus masak sendiri. Tidak ada panitia untuk masak konsumsi. Mereka sendiri membuat tenda, juga mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak bentuk panitia untuk itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini hari pertama untuk youth camp ini, ya mereka betul-betul sangat peduli. Mau dalam hal kerjasamanya, dalam beraksi bertindaknya, itu kita lihat di sini banyak langkah-langkah yang kita tekankan, mempercayakan bahwa mereka itu adalah pribadi. Bukan karena usianya ya, tapi mereka dikasihi Tuhan dan mereka memiliki potensi yang sangat banyak sebagai pemuda. Mungkin itu. Oke, berarti artinya pemuda tidak perlu ya merasa minder gitu, karena mereka sangat diberdayakan di dalam gereja itu sendiri ya Amang. Oke Amang, sebelum kita mengakhiri BTS kita ini, bincang-bincang ringan atau bincang santai tentang peran pemuda yang dimana pemuda itu menjadi pemuda yang mandiri dan berdampak. Kira-kira apa harapan Amang ketika youth camp ini berjalan selama kurang lebih 2 hari di Parosorat Center GKPA ini? Iya, ini mungkin Amang Sufyan yang sangat bagus ya, apa harapan kita sebagai pendeta GKPA dan juga bertugas sebagai preses. Parosorat Center ini tidak terlepas dari sejarah Kristen di Tanah Batak. Iya, betul Amang. Tidak terlepas Pak Sufyan ya. Iya, betul sekali. Jadi harapan kita bahwasanya Parosorat Center ini adalah betul-betul diminati atau dirindukan oleh setiap gereja suku yang ada di Sumatera Utara, bahkan seluruh Indonesia. Iya, betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sejarah mencatat bahwasanya di tempat inilah
di tempat inilah HKBP itu rapat pertama. Ya, betul Iya. sekali Amang ya. Ya, Ah, ah. HKBP itu menurut nama para misionaris dulu, ya. Ya, Di sinilah itu. Ya. Ya, Di betul. sinilah tempatnya mereka 4 berapat. Ya. Dan di sinilah dia perginya ke Silindo. Oh ya. Perginya ke Tapanuli Utara dan ke seluruh penjuru di Oke, Amang. Sumatera Utara ini. Jadi untuk itu kita harapkan muda-mudi kita ini ada sekitar 350 yang akan ikut youth camp Wow, ini. 350 Amang ya. 350. Oke. Iya. Kita harapkan yang 350 ini nanti setelah Tuhan memberkati mereka Oke, Amang. menyelesaikan studinya SMA atau perkuliahan, mereka menyebar ke seluruh penjuru di Nusantara ini bahkan di dunia ini. Oke, Amang. Akan kembali mengingat bahwa para sorat ini merupakan parbicar niha karistenon di Tanah Batak. Oke. Ini harapan kita, Mang. Nah, Oke. jadi salah satu juga kebanggaan kita, khususnya GKPA. Harus saya katakan itu. Ya. Ya. Kita memiliki satu nilai yang sangat unggul. Di mana itu? Ternyata orang Batak yang pertama dibaptis di Indonesia ini adalah orang Bunga Bondar. Dan Oke. itu di sini di Parasorat ini. Maka Oke, itu Amang. kebanggaan kita, anak sulung kita, Mang. Oh. Ya, anak sulung. Oke, oke. Itu Amang. terjadi pada tanggal 31 Maret Ya, peristiwa Paskah ya, Amang ya. 1861. Nah, Oke. disitulah Amang. pertama putra orang Batak dibaptis, namanya Simon Siregar. Oke, Ya, Amang. jadi ini kebanggaan kita dan inilah harapan kita, Mang. Ya, harapan oke, kita ke depan bukan hanya GKPA, tapi termasuk HKBP, Iya. termasuk HKI, GKPI, GPKB, Oke, dan Amang. gereja-gereja yang lain yang saudara kita di sana betul-betul boleh kembali ke Parasorat ini. Oke, Boleh kembali ke Parasorat ini mengenang peziarahan para misionaris, para penginjil atau berjalannya kekristenan di Tanah Batak. Oh, inilah Parasorat ini. Oke, Amang. Nah, ya. Jadi ini harapan kita ke depan dan tentu juga harapan kita, Amang, sebagai pendeta atau gereja distrik 2 setelah youth camp ini muda-mudi kita itu betul-betul menghidupi. Oke, Amang. Apa yang mau dihidupi? Visi GKPA. Oke, Apa visi itu? GKPA kira-kira apa, Amang? Gereja yang unggul melayani Oh, oke. dalam kebersamaan. Oke, oke, Amang. Harus menuntut kebersamaan. Oke, Amang. Sehingga pelayanan itu semakin tersampai kepada semua lini. Oke. Di dalam visi itu ada tata nilai. Ini perlu tata Oke, nilainya oke, itu. Amang. Nah, itu harapan kita. Sehingga Iya, nanti anak-anak kita ini muda-mudi na Posobulung GKPA, khususnya distrik 2, betul-betul menghidupi tata nilai itu, yaitu teduh. Oke, oke, Amang. Muda-mudi yang teduh, tangguh. Muda-mudi yang efektif, efisien. Oke, Amang. Muda-mudi yang damai. Ya. Muda-mudi yang unggul. Oke, Amang. Ya, ini dan Iya. juga muda-mudi yang hormat. Oke, Ini Amang. harapan kita, Amang. Iya. Setelah selesai ini. Ya, oke, jadi oke, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, para sorat ini semakin diberkati Tuhan ke depan Oke, dengan Amang. adanya Amang Supian di sini. Amin, Dan Amang. juga kita harapkan ke depan muda-mudi kita yang sekitar 350 nanti mengikuti youth camp ini diberkati Tuhan mereka di semua pekerjaan Oke, Amang. dan akan betul-betul mencintai GKPA sampai ke depan. Oke, Amang. Itu harapan kita. Oke, berarti ada dua tadi yang saya sorot, Amang, bahwa ternyata pemuda GKPA baik yang ada di distrik 2 maupun secara keseluruhan harus berjalan juga mengikuti apa visi misi GKPA ya. Betul, Salah betul, satu Abang. visinya menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan, menjadi pemuda yang mampu hidup dalam kebersamaan di tengah banyaknya keberagaman. Betul. Gitu ya, Amang ya. Dan teduh tata nilai GKPA Tata tadi, nilai. teduh artinya tangguh, efektif dan efisien, Iya. hormat, damai dan unggul ya, Amang. Iya.
Oke, itu menurut saya luar biasa sekali ya, Iya, Amang. betul. Tata nilai GKPA untuk jika diperhadapkan dengan pemuda-pemuda. Karena memang di zaman sekarang, di era digitalisasi, begitu banyak tantangan yang mungkin membuat pemuda itu bisa hilang arah. Nah, lewat tata nilai yang sudah disusun GKPA, yaitu menjadi tangguh menghadapi tantangan, efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan atau dalam hal apapun itu gitu ya, Amang. Dan menjadi pemuda yang memiliki rasa hormat gitu kira-kira, Amang, ya. Betul. Dan menjadi pemuda yang unggul gitu ya kira-kira, Amang. Oke, Amang, terima kasih. Sebelum kita akhiri bincang ringan atau podcast ini, kira-kira kalau boleh memberikan satu kalimat, kira-kira apa yang ingin Amang sampaikan supaya seluruh pemuda di Distrik 2 secara khusus dimanapun itu yang ada di GKPA, mereka boleh semangat. Iya, terima kasih. Mungkin apa yang mau saya katakan, mari semua muda-mudi GKPA bangkit bersama, majukan, dan ingat tetap hormat kepada Tuhan Sang Pencipta semesta di dalam Yesus Kristus, pemilik kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Amang, terima kasih banyak, Terima Amang, kasih. sudah Ya, betul. mau diajak bersama-sama membuat suatu konten, di mana konten ini untuk mengajak seluruh pemuda menjadi pemuda yang hidup di dalam teladan gitu ya, Amang, dan berdampak baik itu di gereja maupun di lingkungan sekitar atau di ruang publik. Betul. Oke, Amang, kiranya Terima kasih. Tuhan semakin memberkati pelayanan Amang di Distrik 2 sehingga nama Tuhan semakin Amin. dimuliakan. Oke, terima kasih. Horas. Terima kasih.